Manis, berair, dan segar membuat buah nanas menjadi salah satu buah favorit banyak orang. Tak hanya dimakan langsung, buah ini juga dapat diolah menjadi jus ataupun selai yang biasa dimakan dengan kue ataupun roti. Kota Prabu Muli, salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar pengembangan buah nanas. Nanas asal bumi Seinggo Sempemunyian ini merupakan salah satu nanas termanis di Indonesia. Rasa manis unik dengan Briq 13 ini memiliki keunggulan yang tak dimiliki oleh nanas daerah lain. Saudara, potensi nanas di Prabu Muli ini memang telah diakui bahwa kita tahu bahwa nanas ini tidak hanya dimanfaatkan buahnya saja, mulai dari kulitnya termasuk juga dengan daun nanas saat ini sudah bisa diekspor ke luar negeri. Dan ini tentunya luar biasa manfaatnya bagi masyarakat khususnya kota Prabu Muli, dan ini dapat menambah income ataupun pendapatan ekonomi bagi masyarakat khususnya para petani nanas di kota Prabu Muli. Inilah agrowisata kebun nanas Prabu Muli yang terletak di Kelurahan Karangjaya, Prabu Muli Timur. Kebun seluas 45 hektar dengan varian tanaman nanas Queen. Keberadaan agrowisata ini bermula dari banyaknya pembeli yang datang langsung ke kebun nanas. Di kebun nanas ini, petani menyiapkan pondokan sehingga para pembeli dapat berteduh sambil menikmati buah nanas segar yang baru dipetik. Hamparan tanaman nanas yang berwarna hijau kemerahan tampak sedap dipandang mata. Beli nanas. Nanas Queen merupakan varian buah nanas yang besar dengan daun yang juga lebar dan panjang. Sepanjang mata memandang, mudah ditemui buah nanas yang matang. Para pengunjung juga dapat merasakan langsung sensasi panen buah nanas.
Keberadaan agrowisata ini terus disosialisasikan oleh para petani, penyuluh tani, dan pemerintah kota Prabu Muli sebagai tempat untuk memberikan penyuluhan agar buah nanas yang dipanen berkualitas. Ini kalau untuk buah. Kalau buah itu ya perawatan lahannya kita harus bersih ya, terutama gulma. Pemupukannya sekitar 3 bulan atau per tahun 3 kali. Itu pakai pupuk NPK. Awalnya dari prospek buah nanas ini, terus juga dari fungsi nanas ini bisa diolah, dari seratnya bisa diolah, dari buah, dari sanggul juga bisa Bu. Dari bibit-bibitnya kan bisa kita ini olah lagi. Sebuah lahan perkebunan dengan konsep agrowisata menjadikan kawasan ini tujuan wisata yang ramai dikunjungi. Para petani dengan cara berkelompok membagi tugas sejak pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemasaran buah nanas. Bahkan hingga pengembangan industri hilirnya. Kesemua kegiatan ini dapat dilihat langsung oleh para pengunjung, sehingga tidak hanya para wisatawan yang datang ke sini, namun banyak pula para petani asal daerah lain yang belajar dan melihat langsung bagaimana pertanian nanas di agrowisata ini. Untuk pembibitan nanas tidak sesulit tanaman lain, karena nanas dapat berkembang biak dengan cara vegetatif melalui tunas buah, tunas akar maupun tunas batang. Tunas yang ditanam harus melalui penyortiran. Hasil penyortiran yang baik akan menghasilkan tanaman nanas yang berkualitas, tahan hama, serta memiliki kualitas buah yang baik. Proses penanaman bibit nanas terbilang cukup mudah. Setelah lahan disiapkan, cukup buat lubang berdiameter sekitar 10 cm. Setelah ditanam, bibit harus dipelihara dengan baik dan dilakukan penyiraman secara berkala pagi dan sore hari untuk menjaga kelembapan pada media tanah. Tanaman nanas membutuhkan pemeliharaan yang sangat baik meliputi penyiangan, pengairan, dan juga pemupukan. Pengendalian gulma dan penyakit dilakukan dengan penyiangan. Sementara untuk jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dan pupuk KCL.
Agrowisata ini dilengkapi pula dengan fasilitas pembuatan serat daun nanas. Para petani di sini sudah terampil dalam pengoperasian mesin pengolahan serat daun nanas. Serat daun nanas akan menjadi benang, sementara daun nanas yang telah tergiling dapat diolah lagi menjadi pupuk kompos yang nantinya dapat digunakan pada tanaman nanas kembali. Daun serat nantinya akan dijemur selama beberapa hari. Apabila telah kering, maka serat nanas siap dijual. Buah nanas ini sudah sangat diminati oleh masyarakat, itu buah-buahnya. Setelah diamati dan ditelusuri, daun nanas ini ternyata sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Jadi daun nanas ini bisa dijadikan teknologi, yaitu serat, dan ini pun udah dilirik oleh negara lain, yaitu Singapura. Hingga saat ini para petani ini baru mampu menghasilkan 100 kg daun serat nanas per bulannya yang akan diekspor ke Singapura. Daun serat nanas sangat digemari warga Eropa ataupun negara belahan dunia yang memiliki musim dingin, dikarenakan hangatnya pakaian dari serat daun nanas. Bagaimana sih daun ini daripada terperjuang ada manfaatnya? Akhirnya kita berinovasi. Daunnya apa? Daunnya kita jadi ke benang. Nah ini ada hulu dan hilir. Benang ini bisa kita jadikan baju. Baju dari serat daun nanas. Jadi daunnya itu kita jadikan benang, kita menjadikan baju. Ini panas bajunya. Panas gimana? Ini sangat disukai oleh Eropa karena Eropa ada musim panas dan musim dingin. Kemudian benangnya. Benangnya tadi bisa juga kita ekspor. Ekspor kemana? Sekarang kita baru satu negara kita ekspor ke Singapura. Singapura minta 2 ton per bulan, tapi kita hanya mampu baru lebih kurang 100 kilo. Nah itu, saya suka dengan serat daun nanas. Kenapa suka? Karena ini bisa kita besar-besaran. Di samping Prabu Muli, daerah penghasil nanas,
Kelebihan Prabu Muli, seratnya itu terkuat deh. Jadi serat nanas Prabu Muli itu terkuat. Kedua, permintaannya itu banyak. Artinya kalau saya mengerahkan orang Prabu Muli, ayo kita rame-rame, daun nanas jangan dibuang, kita buat benang, nanti pembelinya banyak. Tidak ada keluarga, sebanyak-banyak ada yang beli. Nah itu harapan kita. Nanas Prabu Muli memiliki pangsa pasar yang luas. Setidaknya dengan luasnya agrowisata menghasilkan nanas 20.000 hingga 25.000 buah setiap hektar panennya. Jumlah nanas ini sebagian besar diserap pasar domestik, seperti dijual ke Palembang, Ogan Ilir, Muara Enim, hingga ke Pagar Alam dan Bengkulu, serta ke mancanegara. Dibukanya akses jalan tol diyakini akan semakin meningkatnya tingginya permintaan nanas kota Prabu Muli. Tidak hanya itu, pengembangan industri berbahan tanaman nanas juga diyakini akan menjadi daya tarik para investor. Para petani berharap nanas Prabu Muli beserta daunnya dalam waktu dekat akan menjadi bahan utama industri modern yang muncul di kawasan Prabu Muli dan sekitarnya. Petani sejahtera, penyuluh rakyat.
Oke, Pak lagi panen. Oke, ini panen ya. Luar biasa ya, Pak. Panen lagi ya, Pak, yang banyak ya, Pak. Oke. Nah, saudara, kita tahu bahwa nanas Prabu Muli ini bisa dikatakan memang salah satu nanas termanis di Indonesia. Dan kita sudah tahu manfaatnya luar biasa, mulai dari buah, tentu kulit, bahkan kepala sanggul nanas ini sendiri juga bisa ditanam kembali untuk mendapatkan hasil, dan juga tentunya untuk daun nanas yang sudah diekspor, dan bahkan untuk mengenalkan ke masyarakat agar nanas Prabu Muli tidak tenggelam, bahwa saat ini juga saya berada di agrowisata Kota Prabu Muli yang kita tahu belum lama ini diresmikan oleh Wakil Menteri Pertanian, dan berharap dengan adanya agrowisata ini Kota Prabu Muli semakin dikenal dengan buah nanasnya. Akhir kata, saya Marhamah, salam zona tani. Sampai jumpa.